Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah Ta'lim Masjid Al-Muqarrabin, untuk hari ini sudah selesai lepas dari Tarwiyah Pak ya, tapi kita masih di bulan haram ya. Semangat amalan yang dari awal Zulhijjah tetap kita amalkan pada bulan-bulan haram ini, dan tetap istiqomah dalam hal berislam. Pembahasan pada hari ini dari kitab Al-Adabul Mufrad adalah hadis yang ke-753 yang oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Judul babnya adalah bab ad-du'a idza baqiya thuluthul lail, bab berdoa ketika masih tersisa sepertiga malam. Jadi 3 malam, sepertiga malam terakhir Pak ya, malam dari maghrib sampai fajar dibagi 3, awal, kedua, dan ketiga. Karena awal malam itu adalah maghrib, awal malam adalah maghrib, terbenamnya matahari. Silahkan. Ismail menceritakan kepada kami, ia berkata, Malik menceritakan padaku dari Ibnu Syihab, dari Abu Abdillah Al-Awwad, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia pada saat tersisa sepertiga malam terakhir. Dia berfirman, adakah orang yang berdoa kepadaku agar aku kabulkan? Adakah orang yang meminta kepadaku agar aku beri? Dan adakah orang yang meminta ampun kepadaku agar aku ampuni? Ya, ini dikenal oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan haditsun nuzul. Hadis nuzul maksudnya hadis tentang adanya Allah memiliki sifat fi'liyah, an-nuzul, turun. Nah, ini masalah akidah ya, yang harus kita pegangi dengan ketat. Salah-salah sedikit tergelincir kepada bid'ah. Dan itu yang membuat para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah berseberangan dengan Al-Mu'tazilah yang tidak mengakui prinsip keimanan kepada hadis-hadis yang memberitakan tentang sifat-sifat Allah seperti ini. Mereka selalu mentakwil, bahkan ada yang mentakwil itu merubah-rubah artinya. Tahrif juga. Begitu juga ada ta'til, mereka menghilangkan maknanya. Jadi hadis-hadis yang seperti ini yang menyebabkan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak dulu berbeda dengan Ahlul Bid'ah di kalangan Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Nah, kita baca di sini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim ya, di kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Di situ disebutkan yanzilu rabbuna, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah. Yanzilu rabbuna, yanzilu turun.
Rabbuna, Rabb kita, Allah. Tabaraka yang maha suci, wa ta'ala dan maha tinggi. Fi kulli lailatin di setiap malam. Jadi setiap malam ya. Setiap malam. Sepanjang tahun. Ila sama'id dunia, ke langit dunia yang paling rendah. Hina yabqa, ketika masih tertinggal thuluthul lailil akhir, sepertiga malam terakhir. Fayaqul, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, man yad'uni, siapa yang mau berdoa kepada aku. Man yad'uni, siapa yang mau berdoa kepada aku. Fa astajibu lahu, sehingga aku mengabulkannya. Wa may yas'aluni, siapa yang mau meminta kepada aku, fa u'tihi, lalu aku memberinya. Lihat, di sini berbeda antara berdoa dan meminta ya. Makanya jadi ada yang disebut dengan doaul ibadah, doa ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Ada juga doa permohonan. Karena tidak semua doa itu adalah permintaan. Dibedakan di sini ya. Doa seperti istighfar. Istighfar itu permohonan ampunan kan? Nah, meminta ampunan. Kalau yang yas'aluni ini adalah doa masalah, ada kepentingan khusus. Apakah itu terkait dengan materi, terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan lain-lainnya. Doa, dan ini mencakup sholat, doaul ibadah. Kalau yang meminta ini ya, apa yang kita mau minta? Fa'uti, may yas'aluni fa'uti, siapa yang mau meminta kepada aku, sehingga aku berikan kepadanya. Wa may yastaghfiruni, siapa yang memohon ampunan, beristighfar kepada aku, fa'aghfiru lahu, sehingga aku. Nah, ini juga lah yang terkait di ayat surat Ali Imran ya. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang senantiasa beristighfar bil ashar. Waktu apa ini ashar ini? Waktu sahur ya. Wah, itu jam-jam segitu itu enak sekali tidur. Apalagi kalau musim hujan, wah. Jangankan sepertiga, yang di masjid teriak as-sholatu khairum minan naum, tidak dipedulikan itu kalau tidak ada apa? Dorongan keimanan. Kulam keneh. Ya, jadi ini hadis an-nuzul, hadis tentang sifat Allah ini diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Ya, apa ininya? Baca dulu ini kandungan hadisnya, apanya, penjelasan katanya, yaitu yanzilu rabbuna. Silakan. Penjelasan kata pelan-pelan ya, pelan-pelan. yanzilu rabbuna. Hadis ini merupakan dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di langit. Dia bersemayam di atas arsy yang berada di atas 7 lapisan langit, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Jamaah. Ya, maksudnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Hadis ini merupakan salah satu hujah yang digunakan oleh mereka untuk membantah kaum Mu'tazilah dan Jahmiyah yang mengatakan sungguhnya Allah Azza wa Jalla berada di mana-mana. Dan ini pengikut Al-Mu'tazilah dan Al-Jahmiyah itu sampai sekarang banyak mengingkari dan tidak mau kalau mau dikatakan Allah itu di atas, tidak terima.
Padahal yang berfirman bahwa Allah di atas siapa? Allah sendiri. Kemudian orang yang diutus oleh Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga mengikrarkan hal itu. Makanya kalau berdoa begini atau begini atau begini, begini kan? Subbihisma rabbikal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ya, pengikut Mu'tazilah dan Jahmiyah itu sampai sekarang banyak tidak mau menerima kalau kita mengatakan seperti yang Allah firmankan dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan bahwa Allah itu di atas. Maunya mengatakan Allah ada di mana-mana, tidak bisa. Nah, karena itu konsekuensinya menyalahi ayat dan hadis. Ini konsekuensi akidah yang ini, yang membuat ribut dari dulu. Karena ada otak-otak kriminal yang selalu mau menggunakan rasionya untuk melawan ayat dan hadis. Makanya selalu turun-temurun tulisan para ulama untuk membantah mereka dengan pembuktian dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Lanjut, Al-Mu'tazilah dan Al-Jahmiyah ya, bahwa sedangkan Ahlussunnah yaitu para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka menetapkan arah bagi Allah, yaitu arah atas. Mereka mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy tanpa tamsil atau menyerupakan, dan takyif menanyakan bagaimana dia. Lihat penjelasan kata ini ya. Jadi saya ulangi, hadis ini merupakan salah satu hujjah, argumen yang digunakan oleh mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk membantah kaum Mu'tazilah dan Jahmiyah yang mengatakan sesungguhnya Allah ada di mana-mana. Itu. Sedangkan Ahlus Sunnah yaitu para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka menetapkan arah bagi Allah, yaitu arah atas, al-ulu, yaitu mereka mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala ada di atas arsy tanpa tamtsil, menyerupakan. Di situ kan dikatakan turunnya, menyerupakan. Itu contohnya dia begini ya. Dia turun seperti makhluk, turunnya makhluk dari tingkat ini ke tingkat bawah, gitu, nggak boleh begitu. Mengapa dikatakan begitu? Karena Allah yang berfirman, walam yakul lahu kufuwan ahad. Apa arti walam yakul lahu kufuwan ahad? Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Kalau mau mengimani ini, iman seperti itu, bahwa kalau Allah turun, turunnya Allah tidak sama dengan makhluknya. Paham ya? Seperti ayat yadullahi fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Kita imani pemberitaan bahwa firman Allah mengatakan seperti itu, bahwa Allah punya tangan, tapi tangannya Allah tidak mungkin sama dengan tangan makhluk. Itu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi kaum Mu'tazilah dan juga Jahmiyah menafikan makna itu atau mengartikan, mentakwilkan dengan makna lain. Apakah itu dengan kekuatan atau pengukuhan dan lain-lainnya? Tidak. Dia tidak mau. Katanya kalau mengimani bahwa Allah punya tangan atau Allah turun berarti sama dengan makhluk. Tidak. Kan Allah sudah berfirman, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan. Makanya kalau antum buka YouTube itu, pengikut Jahmiyah dan Mu'tazilah itu begitu banyak, sampai di negeri-negeri sana yang berbahasa fasih. Contohnya siapa Ustaz kaum? Apa? Contoh kaum Mu'tazilah sama Jahmiyah. Mereka selalu ada prinsip Mu'tazilah dan Jahmiyah yang mengingkari hadis-hadis begini. Itu ana bacakan sekarang. Ya, sempurnakan dulu. Ada kisah yang ana mau bacakan dari syarah ini, bahwa mereka ini, Imam Ahmad bin Hambal itu disiksa oleh penguasa itu karena mereka berhasil
masuk ke istana untuk memaksakan bid'ah terhadap ini. Al-Quran itu kan firman Allah. Kalau firman Allah, maka itu sifat Allah. Sifat Allah tidak boleh disamakan dengan sifat makhluk. Kalau Allah berfirman, maka firman Allah tidak sama dengan perkataan makhluk, karena itu sifatnya Allah. Lanjut dulu. Di situ dikatakan tamsil menyerupakan. Takyif menanyakan bagaimana caranya Allah turun. Demikian pula mereka mengimani bahwa Allah turun ke langit terdekat dan memperlakukan berbagai nas ayat ya dan hadis sebagaimana zahirnya, sebagaimana ininya yang difirmankan oleh Allah dan sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah. Dalam menetapkan sifat nuzul turun bagi Allah yang layak baginya. Kalau Allah Maha Agung, ya keagungannya itu juga pada sifat-sifatnya tanpa takyif dan tamsil, sebagaimana hal tersebut juga diterapkan pada sifat-sifat yang lain. Nah, yang kedua, kandungan hadis. Satu, hadis ini mengandung keutamaan sholat tahajud yang dilakukan di akhir malam dibanding melakukannya di awal malam. Dan ini mencakup tarawih ya. Tarawih pada bulan Ramadan itu ada kan fenomena begini. Kalau 10 malam terakhir dia pindahkan acara Qiyam Ramadan itu ke akhir malam. Padahal kemuliaan awal malam itu berlaku kemuliaan sepertiga malam terakhir itu berlaku sepanjang tahun. Bukan cuma di akhir-akhir Ramadan, bukan. Nah, ini juga pemindahan ini memunculkan banyak kesalahpahaman di kalangan kaum muslimin dan muslimat. Antum lihat, sekeluarga satu mobil bawa bantal, bawa selimut ke masjid di malam-malam terakhir. Dia yakin bahwa Lailatul Qadar itu turunnya di masjid, kalau di rumah tidak ya. Dapatnya cuma di masjid. Sekeluarga tuh, laki-laki dan perempuan bawa bantal dan selimut ke masjid. Terus kalau di rumah masak makanan untuk makan sahur sambil berzikir tidak dapat ya. La haula wala quwwata illa billah. Makanya itu perlu ditinjau. Kalau memang jujur mengakui keutamaan sepertiga malam terakhir, sudah sekalian aja dari awal Ramadan, Qiyam Ramadannya itu di sepertiga terakhir. Karena tidak ada bedanya. Kemuliaan sepertiga malam terakhir berlaku sepanjang tahun, bukan cuma 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ini yang perlu dikoreksi nih, termasuk di masjid-masjid yang dianggap paling sunnah. Itu harus dikoreksi. Ini ada masjid Jamaah Al-Imam nih, Imam Masjid Al-Imam. Itu perlu dikoreksi itu. Saya sudah koreksi, sampaikan atas dasar apa pemindahan dari Ba'da Isya hanya pada 10 malam terakhir. Apa landasannya? Katanya kan berlaku sepanjang tahun. Kalau hadis nuzul itu berlaku setiap malam sepanjang tahun, bukan cuma di akhir-akhir Ramadan. Dikait-kaitkan dengan Lailatul Qadar. Itu berlaku dari awal Ramadan dan sepanjang tahun. Kalau mau mendapatkan kemuliaan, makanya Umar bin Khattab juga radhiyallahu anhu, apakah tarawihnya awal malam? Tidak, bukan. Ketika menghidupkan tarawih itu bukan di awal malam. Kalau sekarang kan disatukan dengan Isya ya, disambung dengan Isya. Tidak, sebenarnya tidak. Keluarnya Umar dan seorang tabi itu
ke masjid dan mendapati orang berpisah-pisah itu malam-malam ini, bukan sesudah Isya. Begitu juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekian malam keluar, bukan beliau keluar ke masjid itu bukan sholat Isyanya, tapi sesudah Isya beliau di rumah, kemudian keluar pada jam-jam tertentu dan diikuti oleh para sahabat. Nah, jadi kalau mau jujur, sudah sekalian semua setiap awal malam Qiyam Ramadan itu udah pindahkan saja semuanya kalau mau mencari kemuliaan ini. Bukan hanya di akhir Ramadan 10 malam terakhir, bukan. Ini yang perlu dipahami nih. Makanya antum kalau mau mengimani ini, sudah jangan paksakan diri ikut yang sesudah Isya itu. Antum sekeluarga Qiyam Ramadan, sudah di rumah aja antum iman. Biar hanya ini setiap rakaat cuma baca Qul Huwallahu Ahad, karena hafalannya cuma Qul Huwallahu Ahad dan Al-Fatihah, ya sudah, tidak apa-apa, itu saja. Lebih mulia daripada ikut-ikut di belakang di awal malam, dan juga seharian kan begini. Terus kapan antum mau melatih lidah antum untuk baca sendiri? Mau sampai mati cuma mendengar bacaan imam begitu saja? Sekali-kali dong dengan keluarga, mengimami keluarga ini Qiyam Ramadan. Enak tuh tidur di awal malam, jangan menyibukkan diri makan sesudah Isya, tidur dulu baru siap-siap sahur sambil sholat tahajud Qiyam Ramadan. Tapi kalau semua prinsipnya melakukan sholat tarawih itu wajib ya, kan sudah wajib sekali. Itu juga masalahnya sekarang. Saya cerita nih ke antum nih, anak di perkantoran itu menandai warga sepanjang tahun tidak ikut sholat jemaah. Pas masuk Ramadan kita ikut buka puasa seadanya di masjid, sepi, padahal makanannya banyak sekali. Kita buka puasa kemudian sholat maghrib, tidak ada setengah saf, imam, muazzinnya yang qomat juga, kemudian beberapa pegawai kami, penerbit, tidak ada satu saf. Kita sambil baca ini sesudah maghrib, karena ini sambil berzikir, niat i'tikaf, sambil murajaah hafalan dan juga bacaan. Mereka menjelang azan Isya itu sudah pada datang. Yang selama ini tetangga masjid, yang selama ini sepanjang tahun tidak ke masjid, kita mondar-mandir sholat duhur tidak dipedulikan. Pas awal Ramadan malam pertama ramai sekali. Ini apa? Ini sana. Nanya ya. Ada pula penduduk baru. Pak Asrul, gimana kabar Pak? alhamdulillah baik. Semoga Allah merahmati ibu ya. Selalu doakan Pak. Begini, anak tanya anak-anak muda, Dek, tadi kok ini maghrib pada tidak ada di sini? Memang pada kan buka puasa di rumah Pak, banyak makanan. Sebenarnya di sini juga banyak makanan. Terus kenapa baru datang? Mau tarawih? Mau apa? Mau tarawih. Jadi tidak ada niatnya untuk Isya. Anak sengaja bertanya begitu, Dek, tadi maghrib pada kemana? Pak, buka puasa di rumah kan banyak makanan. Banyak ya, tapi tidak tuh, masih banyak tuh, gak ada yang makan. Siapa yang bawa ke sini? Jadi keluarga itu bawa apa? Bawa makanan takjil ke masjid berlebihan. Nah kita punya nggak ada 20 orang, porsinya mungkin 50, kenyang.
Saya tanya begitu. Nanti kemana? Maghrib kok tidak datang? Ya, di rumah Pak, kan buka puasa dulu. Terus sekarang di mana? Mau tarawih. Itu bukan isanya yang dihitung ya. Yang itunya apa? Jadi tarawih itu sudah wajib hukumnya. Isya tidak dihiraukan. Ini titik fikih yang perlu diluruskan. Gara-gara memajukan sholat tarawih itu bersambungan dengan isya. Anak ingat di kampung dulu ada petani yang berfatwa seperti petani ya, bukan ulama. Dia bilang, percuma kamu puasa di siang hari kalau malam tidak ikut tarawih. Ada begitu. Saking ininya. Makanya semenjelang Ramadan itu maaf, pada jual kelapa, jual ini itu untuk membeli sarung dan pici. Kalau sepanjang tahun picinya ini dipakai terus itu sudah mulai kusut, sarungnya juga sudah mulai berubah warnanya. Nah itu kalau ditanya, lah apa nih beli sarung? Untuk siap-siap taraweh. Jadi salat wajib itu tidak disebutkan taraweh. Makanya lihat, saking mulianya taraweh, ini bukan meniadakan fadilah dan keistimewaan taraweh ya. Bukan. Untuk memposisikan bahwa salat isya dan maghrib, duhur, asar dan subuh di masjid di luar Ramadan itu jauh lebih mulia karena ini hukumnya wajib dibanding tarawih pada bulan. Tidak ada ulama yang mewajibkan tarawih. Semua sepakat bahwa itu mulia, fadilah. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan barang siapa yang qiyam Ramadan beribadah, qiyam bangun untuk ini qiyam Ramadan dengan keimanan kepada Allah dan mengharapkan pahala, diampuni dosa-dosanya. Saya yakin fenomena ini bukan cuma di tempat itu, mungkin di semua pelosok masjid-masjid Bekasi, khususnya Rawalumbu dan Narogong juga mengalami hal-hal yang seperti ini. Yakin sekali fenomena berpikir seperti itu. Tadi ada pertanyaan Pak, apa? Enggak, tadi kaum Mu'tazilah sama Jahmiyah itu yang seperti apa sih ini? Ya mereka, maksudnya? Ya di masyarakat kita itu sebenarnya ada kelompok apa? Ciri-cirinya tidak mau menerima kalau kita mengatakan Allah itu ada di atas. Maunya mengatakan Allah di mana-mana. Itu diantaranya. Apa konsekuensinya kalau mengatakan Allah ada di mana-mana? Di mana-mana itu artinya apa? Termasuk spiteng. Antum menyebut WC spiteng dong. Tapi kalau Allah sendiri yang memberitakan, amintum man fis samai ayakhsifa bikumul ard fa idza hiya tamur. Apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang ada di atas langit? Kalau Allah itu ayakhsifa bikum, kalau Allah menghancurkan bumi atau menenggelamkan kalian di dalam perut bumi. Ya, jadi Allah sendiri yang berfirman, sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah dengan nama Allah yang al-a'la, yang maha tinggi. Sujudkan, diantara bacaannya itu subhana rabbi, maha suci Rabbku, al-a'la, yang maha tinggi. Allah yang memberitakan dan Rasulullah yang memberitakan seperti itu.
Yang jelas yang antum yakini kalau ada jawaban yang mengatakan Allah ada di mana-mana itu kekeliruan. Itu keliru karena menyalahi firman Allah sendiri dan juga pemberitaan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika seorang budak ditampar oleh majikannya gara-gara ada seekor dombanya yang dilarikan oleh serigala. Dia tampar, akhirnya menyesal, mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana nih? Nah, akhirnya dipanggil. Rasulullah bertanya, man ana, siapa saya? Anta Rasulullah, kau adalah Rasulullah. Budak ini yang ditampar tadi. Aina Allah, di mana Allah? Dia jawab, Allahu fis sama. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, i'tiqha, merdekakan, fa innaha mu'minah, karena budak wanita ini adalah wanita yang beriman. Jawaban yang terakhir apa? Allahu fis sama. Jadi ini tidak boleh. Nabi yang sudah mengikrarkan jawaban itu, kalau ditanya di mana Allah yang kalian ibadah itu di mana? Allahu fis sama. Dan berdoa begini kan? Begini atau begini? Ya. Ustaz, saya tanya lagi Ustaz. Silakan, mangga Pak. Kalau batasan sepertiga malam tuh sampai adzan subuh apa sampai? Ya prediksi aja Pak. Yang jelas menjelang azan subuh. Waktu-waktu sahur. Artinya kalau diukur maghrib awal malam dan fajar, bukan matahari ya, fajar menyingsing, batasan akhirnya bagi tiga aja. Satu lagi Pak, kalau batasan syuruk itu apa? Syuruk itu sebenarnya begini Pak, syuruk kita itu terbit. Terbit. Iya terbit. Bukankah kalau terbit matahari kita tidak boleh sholat? Tidak boleh, karena ada larangan. Tidak boleh sholat ketika pas muncul, pertengahan dan pas tenggelam. Jadi tunggu waktu duhanya, itu agak naik dan berlaku sampai menjelang azan zuhur. Iya Pak. Ada peristiwa ini, saya baca sedikit ya. Jam berapa ini Pak? Sedikit aja. Orang-orang Mu'tazilah kan suka mendekati penguasa. Di sini ini murid Syekh Al-Albani ya, Syekh Husain bin Audah Al-Awaisi ini, dan setiap tahun ulama ini datang ke ini, ke Ibnu Hajar School untuk memberikan daurah nasional para dai. Anak sudah 3 kali ikut. Masya Allah beliau sangat ini. Di sini kan beliau mensyarah juga Al-Adabul Mufrad ya. Hadis Al-Adabul Mufrad disyarah juga oleh beliau. Di sini ada peristiwa disebutkan bahwa disebutkan di dalam kitab Al-Asma wa Sifat, Al-Baihaqi yang meriwayatkan dari Musa bin Daud, dia katakan Abbad bin Awam datang kepada kami, mengatakan bahwa datang kepada kami Syuraik bin Abdillah sejak 50 tahun yang lalu. Dia katakan, wahai Abu Abdullah, ada suatu kaum di kalangan Mu'tazilah yang mengingkari hadis-hadis ini, termasuk hadis turun yang kita baca tadi. Maka fahaddatsani nahwu 10 ahadits fi hadza. Beliau meriwayatkan kepada aku 10 hadis tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala sepertiga malam terakhir. Wa qala, dan juga dia sebutkan orang Mu'tazilah ini,
Syuraik. Amma nahnu alapun kami ini faqad akhadna dinana an hadza anit tabi'ina wa ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Keyakinan agama kami itu, keilmuan akan keyakinan agama kami termasuk masalah hadis-hadis sifat Allah begini ini kami terima langsung dari para tabi'in, dari sahabat-sahabat Nabi. Fahum amman akhadu, mereka ini adalah orang-orang yang konsisten mengambil dari sumbernya, yaitu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan di sini terjadi antara Ishaq bin Rahawai perdebatan dan antara Ibrahim bin Saleh yang orang Mu'tazilah di depan Mansur bin Talhah juga. Apa yang terjadi dalam perdebatan itu? Ishaq bin Rahawai mengatakan jama'ani wa hadzal mubtadi'. Itu saya dipertemukan dengan orang yang tukang bid'ah ini, yaitu Ibrahim bin Saleh di majelis Al-Amir, ini penguasa ini Abdullah bin Tahir. Fasa'alanil Amir an akhbarin nuzul. Al-Amir penguasa menanya kepada Ishaq bin Rahawai tentang hadis-hadis nuzul ini. Fasarattuha, saya pun ini mengungkapkan bahwa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda seperti itu. Lalu Ibrahim, orang ini Mu'tazili ini mengatakan, kafartu bi rabbin yanzilu min sama'in ila sama'. Saya kafir terhadap Allah yang turun dari langit ke langit. Fakultu Ishaq bin Rahim mengatakan, amantu bi rabbin yaf'alu ma yasha. Adapun saya beriman kepada Allah yang berbuat apa yang Dia inginkan, apa yang Dia kehendaki. Lihat, Nabi bersabda bahwa Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Dia katakan, saya kafir terhadap Allah yang turun dari langit ke langit. Kenapa dia katakan kafir? Karena dia tidak senang dengan pemberitaan bahwa Allah turun. Dia tidak mau menerima sifat itu. Tapi Ibrahim bin Rahawai di depan Amir, dia katakan, adapun saya amantu bi rabbin yaf'alu ma yasha. Adapun saya beriman kepada Allah, Rabb yang yaf'alu ma yasha, melakukan apa yang Allah kehendaki. Karena Allah berkehendak untuk turunnya, Dia maha kuasa untuk turun. Apa ini? Al-Baihaqi faradhiya Abdullahi kalami wa ankara ala Ibrahim. Abdullah bin Tahir menyetujui ungkapan saya dan menolak pernyataan siapa? Ibrahim, orang Mu'tazilah ini. Imam Ahmad bin Hanbal itu disiksa berkali-kali gara-gara mereka orang Mu'tazilah mendekati para penguasa dan memaksakan pandangan itu. Ya, perlu ada satu kajian khusus untuk al-asma wa sifat, karena itu tauhid. Kita mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya dari firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengenalnya kita lebih mantap beribadah, bahwa yang kita ibadahi ini adalah Allah yang ada di sana, bukan di mana-mana. Makanya kita berdoa juga begitu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.